Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dian Rifiyati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam MIST, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan membuat video tentang simulasi pembelajaran guna memenuhi tugas ulangan tengah semester. Baik teman-teman, sebelum kita beralih ke pembelajaran, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu RPP ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam agar pembelajaran yang akan dilakukan itu lebih tertata dan lebih teratur. Bisa disimak terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, setelah RPP kita simak, maka langsung saja kita ke praktek simulasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat ya di rumah. Kali ini kita akan belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, alangkah baiknya kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita beranjak ke materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Bagi anak-anak barangkali ada yang tidak hadir. Dini, kemudian Mbak Rizka. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Nah, langsung saja harapan dari Ibu semoga anak-anak pada pembelajaran hari ini dapat mengikuti dengan suasana senang, happy, dan tanpa beban ya anak-anak. Oke, seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa kita akan belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, kepribadian Nabi Muhammad SAW itu untuk pembelajaran kali ini yaitu ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama itu menyebutkan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian menyajikan laporan hasil pengamatan tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Kemudian membiasakan sikap kasih sayang terhadap alam sekitar. Kemudian meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, sehingga harapannya anak-anak bisa menangkap materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Baik, untuk kepribadian Nabi Muhammad SAW, yang pertama itu bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, kenapa sih harus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam? Hal ini berdasarkan Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam ini tentu memiliki kepribadian yang mulia, memiliki akhlak yang mulia. Nah, Nabi Muhammad juga tidak hanya menjadi rasul, tidak hanya menjadi nabi, namun beliau juga menjadi rasul. Yang dimana tugas menjadi nabi dan rasul ini memiliki beberapa tugas yang sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 46-47 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Nah, di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ada 5 tugas Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada tugas syahidan, yang artinya saksi. Maksudnya apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi saksi bagi umatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Kemudian tugas yang kedua itu sebagai apa? Sebagai mubasyiron. Ada yang tahu anak-anak apa itu artinya mubasyiron? Nah, betul sekali. Mubasyiron artinya pemberi kabar gembira, bahwa Nabi Muhammad SAW itu memberikan kabar gembira kepada umatnya yang takwa kepada Allah dan menaati segala aturan-aturan yang ada. Orang yang yakin ataupun orang muslimin muslimat, mukminin mukminat itu akan mendapatkan balasan berupa surga nantinya. Nah, di mana surga itu adalah sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang bahwa jika ada orang-orang yang masuk ke dalam surga, tentu dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, karena kebahagiaan itu bersifat kekal dan abadi. Nah, kemudian tugas Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya itu ada nadhiron, yang artinya memberi peringatan. Nah, memberi peringatan di sini bahwa Nabi Muhammad SAW itu memberi peringatan kepada umatnya yang membangkang ataupun yang memusuhinya dan yang kafir. Nah, bagi orang-orang yang demikian, orang-orang yang membangkang, orang-orang kafir, itu akan mendapatkan balasan berupa neraka, di mana neraka itu merupakan tempat yang penuh dengan siksaan, yang orang yang masuk ke dalamnya itu tidak akan bisa keluar dan akan kekal di dalamnya. Naudzubillah ya anak-anak. Nah, selanjutnya tugas berikutnya, tugas Nabi Muhammad SAW selanjutnya itu adalah da'iyan ilallah. Da'iyan ilallah itu artinya apa? Da'iyan ilallah itu artinya penyeru agama Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam, untuk membawa umatnya ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas selanjutnya, tugas Nabi Muhammad SAW selanjutnya itu ada tugas Sirajan Muniron. Anak-anak tahu nggak Sirajan Muniron itu artinya apa? Bahwa Sirajan Muniron itu artinya menjadi cahaya yang menerangi. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu menerangi umatnya atau menjadi cahaya yang menerangi umatnya, dimana dulu itu sebelum Nabi Muhammad itu diutus itu kondisi orang-orang kafir Mekah itu berada dalam masa kejahilian atau masa kebodohan, masa kegelapan yang sangat amburadul sekali. Jadi dengan kedatangan beliau Nabi Muhammad SAW, sehingga kehidupan umat Islam ataupun orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah dan bahkan sampai seluruh dunia itu menjadi teratur, tertata dan sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Sifat mulia Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah itu ada 4 sifat. Sifat yang pertama itu ada sifat sidik, kemudian amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, untuk sifat yang pertama, sidik, itu artinya jujur dan benar. Bahwa ketika dakwah Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta atas apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi segala sesuatu yang disampaikan oleh beliau itu jelas kebenarannya. Untuk sifat selanjutnya yaitu ada sifat amanah. Sifat amanah di sini artinya dapat dipercaya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seseorang yang dapat dipercaya. Hal ini bisa dibuktikan ketika dulu waktu peletakan Hajar Aswad
itu di mana pada peristiwa itu terjadi perselisihan antara dua kubu yang berbeda saling berebutan untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW menengahi di antara perselisihan kedua kubu tersebut, sehingga akhirnya yang meletakkan Hajar Aswad tersebut adalah Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan julukan Al-Amin ataupun amanah, dapat dipercaya. Nah, untuk sifat mulia Rasulullah SAW selanjutnya itu ada sifat tabligh. Sifat tabligh ini artinya menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah menyembunyikan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Beliau ketika beliau mendapatkan wahyu, beliau langsung menyampaikannya kepada umatnya. Jadi beliau selalu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sifat selanjutnya itu ada sifat fatonah. Fatonah di sini artinya cerdas. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seseorang yang memiliki kecerdasan yang tinggi, memiliki sifat kebijaksanaan. Rasulullah SAW ini cerdas karena beliau bisa menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh umatnya, baik dari masalah ekonomi, masalah ibadah, masalah kumpul hablum minanas maupun hablum minallahnya. Selanjutnya, anak-anak kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW, sifat Nabi Muhammad SAW terhadap makhluk sesama. Sifat Nabi Muhammad SAW terhadap makhluk sesama itu pertama ataupun bisa kita kenal dengan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW itu yaitu menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Yang pertama yang kita bahas yaitu Nabi Muhammad itu menyayangi terhadap sesama, baik itu anak yatim, baik itu orang sakit, baik itu wanita janda, baik itu orang-orang yang memusuhi Nabi. Beliau tetap menyayangi mereka semua. Contoh dari orang-orang yang memusuhi Nabi itu siapa? Yaitu ada Umar bin Khattab. Dulu Umar bin Khattab itu adalah tokoh Quraisy yang memiliki kekuatan yang ditakuti oleh masyarakat, ataupun memiliki peran penting dalam kafir Quraisy tersebut. Nah, dulu Umar bin Khattab itu merupakan seseorang yang paling membenci Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau pernah ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun akhirnya beliau masuk Islam karena adiknya sehingga Nabi sahabat Umar bin Khattab itu masuk Islam dan menjadi Khulafaur Rasyidin, salah satu Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yaitu ada lagi orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, ada Abu Sufyan bin Harb dan Sofwan bin Umayyah. Selanjutnya yaitu adalah menyayangi semua makhluk berupa hewan, bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyayangi binatang dengan bersikap lembut terhadap binatang dan tidak pernah berbuat kasar terhadap binatang. Nabi Muhammad selalu mengajarkan kepada kita bahwa kita untuk senantiasa merawat binatang. Hal ini dibuktikan bahwa dulu Nabi Muhammad SAW pernah membukakan pintu kepada seekor kucing untuk berlindung. Nah, kemudian beliau juga pernah mengobati ayam jantan yang sakit.
kita dilarang untuk bersikap keras kepada binatang. Kita tidak boleh mengadu domba, ataupun kita tidak boleh mengadu binatang, ataupun membuat binatang itu menjadi puas. Itu tidak boleh. Tidak boleh membunuh binatang, karena kecuali untuk menyembelih ya, menyembelih untuk dimakan. Selanjutnya yaitu kepribadian Mbah Muhammad terhadap tumbuhan. Nah, bahwa beliau itu merupakan sosok pemimpin yang sangat-sangat menjadi suri tauladan bagi umatnya. Bisa dilihat dari sifat-sifatnya itu terhadap semua makhluk pun beliau sayang. Apalagi kepada tumbuhan, beliau selalu merawatnya, selalu menanam tumbuhan yang bermanfaat dan bisa menjadi obat dan lain sebagainya. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, Ibu punya pertanyaan nih. Bagi anak-anak, tadi yang Ibu sampaikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW itu ada berapa? Betul sekali, ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Ya, betul sekali ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar selanjutnya, belajar materi selanjutnya, dan materi pada hari ini bisa dipelajari kembali, bisa dibaca lagi, bisa diulas kembali di rumah. Nah, sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.